Baik, karena sudah jam 10 tepat. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam webinar yang bertajuk Quarter Life Crisis, Seni Mengatasi Kecemasan Karir dan Hidup di Usia Muda. Saya Hilda Monica, pemapan 2024 yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Sebelum dimulai, ada baiknya kita buka dalam doa yang akan saya pimpin dalam agama Katolik. Bagi yang berbeda, harap menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Bapa, buat napas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami yaitu webinar pada pagi hari ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati semua petugas dan juga peserta yang akan melaksanakan kegiatan ini, kiranya apa yang kami dapat bermanfaat bagi kami. Lindungi kami selalu dimanapun kami berada Bapa, ampuni segala dosa yang kami berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan penyelenggara webinar kita hari ini serta moderator yang akan memandu sesi pemaparan webinar kita pada pagi hari ini. Bumik Sara merupakan yayasan yang bergerak di bidang kaderisasi anak muda, kemanusiaan, dan sosial. Berangkat dari semangat iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata, Bumik Sara hadir sebagai wadah pelayanan yang mengedepankan nilai kasih, solidaritas, serta komitmen untuk menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Dalam setiap program dan kegiatannya, Bumik Sara berpegang teguh pada 5 nilai utama, yaitu integritas, pelayanan, keunggulan, bela rasa, dan inklusivitas. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, peduli terhadap sesama, serta mampu berkontribusi secara aktif bagi gereja, masyarakat, dan lingkungan. Tema webinar kita hari ini adalah menjadi salah satu bentuk komitmen dari Bumik Sara dalam menghadirkan ruang diskusi yang relevan dengan berbagai tantangan yang banyak dihadapi oleh generasi muda saat ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Bumik Sara, yaitu Pak Royanto. Kepada Pak Royanto, saya persilahkan. Terima kasih, Hilda. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Salam sehat dan semangat di hari Sabtu pagi ini. Kata krisis menjadi penting, khususnya di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus ini, ada banyak krisis yang kita hadapi. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis yang lain. Krisis bisa diartikan keadaan bahaya dan gawat. Pada pagi ini, seri webinar Bumi Sara, topiknya adalah Quarter Life Crisis. Quarter Life Crisis sudah saya lewati 40 tahun yang lalu. Tapi banyak yang masih menghadapi dan akan menghadapi ya. Quarter Life Crisis, seni mengatasi kecemasan karir dan hidup di usia muda. Tajuknya seperti itu ya. Jadi seni menghadapi kecemasan karir dan hidup di usia muda. Dengan narasumber Estra Putranto Wahyudi, seorang psikolog klinis yang berpengalaman. Terima kasih Estra sudah mau menjadi narasumber. Terima kasih juga untuk Yosua yang menjadi moderator. Terima kasih untuk Hilda yang menjadi MC pada acara hari ini, dan juga kepada Sanso yang memfasilitasi acara ini, dan semua panitia yang terlibat di hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali ya. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Royanto atas sambutannya. Baik, kita lanjut dalam sesi perkenalan moderator. Di mana moderator kita pada hari ini adalah Kak Yosua atau dikenal dengan Immanuel Yosua MSc, MPSI, psikolog yang merupakan seorang psikolog sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atmajaya. Beliau memiliki pengalaman di bidang psikologi industri dan organisasi, pengalaman talenta serta berpendidikan tinggi. Selain aktif mengajar, beliau juga berpraktik sebagai psikolog berlisensi dan memiliki sertifikat sebagai Assessment Center Assessor. Dengan latar belakang akademik dan profesional tersebut, beliau kerap membahas berbagai isu terkait kesehatan mental, pengembangan diri, dan kesiapan karir generasi muda. Kami percaya dengan pengalaman dari Kak Yosua, beliau akan memandu jalannya webinar secara interaktif dan juga menarik. Kepada Kak Yosua, saya persilahkan. Ya, terima kasih Hilda untuk perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman muda sekalian. Selamat datang di webinar series kepemimpinan berintegritas Yayasan Bumi Sara yang pada hari ini akan mengangkat satu topik yang pastinya sangat menarik, yaitu mengenai quarter life crisis, seni mengatasi kecemasan karir dan hidup di usia muda. Pastinya topik ini akan sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda usia 20-30 ya, usia quarter atau seperempat abad yang mungkin saat ini sedang galau tentang masa depannya, nantinya mau ngapain, maupun juga untuk para orang tua yang juga hadir mungkin pada hari ini yang sedang mendampingi anak-anaknya menghadapi kondisi tersebut. Jadi sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sharing pengalaman quarter life crisis dari kedua bumiksarawan kita angkatan 2024 yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Kak Diki dan juga Kak Virgia. Halo Kak Diki, Halo Kak Yosua, gimana nih kabarnya Kak? sehat Kak, sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Halo Kak Virgia, sudah hadir Kak Virgia? Halo Kak Yuswa, Sudah terdengar suaranya. Lagi sibuk apa nih Kak Virgia? ini belum ada kegiatan aja sih, baru santai-santai di rumah Kak. Oke, baru santai-santai. Ya, nanti kita akan denger nih sharingnya ya dari kedua kakak-kakak sekalian. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu ya di akhir pekan hari ini. Pas nih tanggal 1 Agustus, kita mau 17-an ya. Jadi akan sharing mengenai pengalaman quarter life crisis-nya. Ya, nah mungkin kita bisa mulai dulu dari Kak Diki ya. Kak, mungkin bisa diceritakan dulu kuliah di mana, kemudian saat ini semester berapa, Kak Diki? Mungkin sedang ada kendala kah ini Kak Diki? Iya maaf Kak, Iya. Ya, saya ulangi ya. Ya boleh diceritakan dulu nih ke kita semua yang hadir di sini, kuliah di mana, lagi semester berapa? Sepertinya agak nge-lag ini ya. dari Halo Kak Diki. Mungkin saya izin ke Kak Virgia dulu ya Kak Diki ya. Nanti setelah itu mungkin bisa pindah ke Kak Diki. Halo Kak Virgia. Halo Kak Yuswa. Ya, mungkin bisa sharing dulu ini saat ini kuliah di mana, semester berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dominika Virgia. Aku sudah lulus dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Oke, wah congratulations nih Kak Virgia. Kita udah memiliki pemaparan yang sudah selesai ya studinya. Selamat selamat buat Virgia. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Kak, selama mungkin waktu kuliah di semester terakhir maupun saat ini ya, sekarang kayaknya sedang menunggu juga proses pencarian pekerjaan. Apa sih tekanan terbesar yang sedang dirasakan? Boleh sharing ke kita-kita nih Kak. Oke Kak, kalau tentang masalah terbesar atau tekanan terbesar selama di semester-semester akhir itu ya pastinya skripsi ya Kak. Karena Hmm. kan saya juga ngejar supaya tepat waktu lulusnya. Dan itu juga lumayan berat ya ternyata. Kita harus dari awal harus
pikirin judul, terus harus cari-cari dosen, cari-cari topik yang sesuai sama kita, terus melakukan penelitian, melakukan olah data, dan itu semuanya ternyata masih banyak dari saya yang di semester-semester sebelumnya itu belum pernah belajar. Jadi saya di semester 7 dan 8 ini juga harus mengulang dari awal tentang caranya bagaimana memilih topik, lalu mengolah data, dan sampai kepada terakhir yaitu sidang gitu, Kak. Oke, Kalau itu untuk sekarang, masalahnya karena sudah lulus dan ini masih proses cari pekerjaan, dan ternyata mencari pekerjaan itu lumayan sulit ya, apalagi sekarang juga teman-teman saya juga lumayan banyak yang sudah keterima kerja dan punya jalannya masing-masing gitu, Kak. Jadi ya, tekanan terbesar saya sekarang ya itu, masih mencari pekerjaan. wah, thank you sharingnya. Jadi waktu kuliah semester akhir juga cukup menantang ya, karena tadi skripsi ternyata banyak yang harus dipersiapkan, kemudian harus belajar lagi tadi kalau nggak salah Kak Virgia sempat sharing juga. Tapi ternyata setelah lulus kuliah pun sekarang masih ada tantangannya khususnya dalam proses pencarian pekerjaan. Kalau saya boleh simpulkan agak FOMO juga ya Kak ya kayaknya saat ini karena Iya, teman-teman mungkin sudah dapat pekerjaan, mungkin saat ini saya kok masih, mungkin belum mendapatkan yang saya harapkan, seperti itu. Jadi itu cukup menimbulkan, ya tekanan pada saat ini. Itu kira-kira kesimpulan saya, Kak. Ada yang mau ditambahkan? Selain itu mungkin iya, ada hal iya, lain yang cuk- kenapa? cukup, Saya Kak, oh cukup, cukup. ya. Ya, thank you tadi Iya. sharing. Gimana sih itu bisa mempengaruhi juga kehidupan sehari-hari nih dari Kak Virgia, kondisi tersebut yang tadi di-sharing-kan? Kalau dari aku sebenarnya tekanan-tekanan itu karena ini baru baru saja ya Kak. Jadi aku kan lulus baru di bulan April kemarin, dan ini Mhm. mungkin proses mencari pekerjaannya baru berjalan 3 bulan, dan itu menurut aku belum terlalu mempengaruhi ke kehidupanku sehari-hari sih Kak. Karena aku juga pada saat ini masih juga mencari hobi-hobi lain kayak ya menikmati menikmati waktu yang aku belum lakukan di saat aku merantau, terus aku mau menikmati waktuku untuk mencari hobi-hobi lain gitu Kak. Kayak ya mencari kesenangan baru lah kayak misalnya main musik atau olahraga gitu-gitulah Kak. Jadi aku memanfaatkan waktu luangku ini buat cari kesukaanku yang lain apa sih, hobiku yang lain apa sih gitu. Wah, oke, menarik sekali nih ya. Kalau dari Kak Virgia ternyata cara untuk mengelola kondisi yang dihadapi justru dengan kita coba cari pengalaman-pengalaman baru yang mungkin selama kuliah itu nggak sempet waktunya gitu ya Kak ya. Tapi sekarang Ya, justru betul. sekarang lagi punya waktu ya cukup luang dalam tanda petik, justru kita bisa manfaatkan untuk belajar hobi, berolahraga, atau mungkin main musik yang mungkin selama ini kita nggak sempat melakukannya. Saya rasa itu hal yang positif sekali Kak ya. Jadi kita Iya. melihat apa kondisi yang kita alami saat ini tidak dalam perspektif yang negatif, tapi justru kita coba cari peluang gitu ya yang positif dari kesempatan tadi, dari situasi tersebut. Thank you Kak Virgia sharingnya Kak, sangat menginspirasi. Semoga segera bisa mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan, yang diharapkan ya. Amin. Terima kasih Kak. Nah, Kak Virgia. Sekarang kita lanjut ke Kak Diki nih. Jauh sekali nih dari beda pulau ya. Halo Kak Diki, gimana nih Kak? Halo Oh tadi Kak. ya semester berapa? Kuliah di mana Kak Diki? Ya, perkenalkan saya Diko Hedi Ginting. Saat ini akan memasuki semester 9. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Iya, iya, ya. Mungkin sekedar memberikan gambaran saja buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Jadi kedua teman yang hadir ini adalah pemapan ya, bagian dari Bumiksara angkatan 2024. Keduanya kuliah di angkatan 2022 ya, betul ya, Virgia dan juga Diki. Oke, sama kayak tadi nih uh, yang sudah disampaikan oleh Kak Virgia nih. Kalau dari Kak Diki sendiri apa sih tekanan yang saat ini paling dirasakan nih? Ini kan semester 9 ya, mungkin ada hal yang cukup berbeda juga dari yang tadi disampaikan Kak Virgia nih. Silakan Kak Diki. Ya, eh, menghadapi semester 9 ini tentu menjadi beban yang besar bagi seorang mahasiswa sepertinya gitu ya. Karena Hmm. ketika semester 9 berarti tidak lulus tepat waktu lah gitu. Ini menjadi tekanan sebenarnya sehingga
menimbulkan kesan merasa tertinggal gitu dari teman-teman yang lain. Terlebih tadi mungkin seperti Virgia sudah lulus, sudah naik tahap nih, sedang mencari pekerjaan gitu ya. Kalau sedangkan Diki itu masih lebih berusaha untuk mengejar ketertinggalan gitu, apalagi teman-teman sudah banyak wisuda gitu. Bahkan tadi sudah ada yang bekerja gitu ya. Jadi lebih merasa tertinggal dan juga sedang eh, mengejar ketertinggalan itulah seperti itu Mas Yosua. Oke, terima kasih. Jadi ya meskipun lulus semester 8 atau lulusnya semester 9 ternyata sama ya gitu ya apa yang sedang dihadapi tadi kalau Ya, mungkin Kak Virga juga mungkin lagi memikirkan nih kok saya belum dapat pekerjaan, tapi kalau dari Kak Diki justru mungkin agak sedikit lebih berat ya gitu ya karena selain tadi bicara soal studinya kayak masih masih berproses, tapi di sisi lain mungkin beberapa teman ternyata juga sudah dapat pekerjaan juga. Jadi itu mungkin cukup menimbulkan pikiran gitu ya. benar benar Saat Yosua. ini gitu ya. Nah, gimana nih Kak, apakah pengalaman ini juga cukup mempengaruhi kehidupan Kak Diki saat ini? Sebenarnya lumayan cukup mempengaruhi gitu ya, apalagi selain dari kitanya sendiri gitu ya. Tekanan dari orang tua juga sebenarnya sedikit ada gitu ya, selalu bertanya Hmm. kapan gitu. Jadi ini juga semakin men-trigger gitu. Nah, di luar hal ini juga kadang muncul permasalahan di mana ketika kita punya teman yang sudah satu tahap lebih tinggi gitu ya, ada sedikit minder gitu istilahnya Hmm. dengan teman-teman kita, apalagi mungkin yang sudah bekerja gitu, lebih minder lagi gitu. Nah, namun atas masalah ini gitu ya, saya berefleksi sebenarnya ya pada akhirnya semua orang punya jalan gitu. Dan banyak kok gitu ya istilahnya orang yang lulus semester 9 bahkan di atas semester 9, 10, 11, 12 gitu, sebenarnya masih bisa sukses gitu. Jadi semester 9 bukan menjadi penghalang sebenarnya. Dan saya juga melihat sebenarnya semester 9 ini juga memiliki beberapa peluang lainnya gitu ya. Saya semakin dekat dengan beberapa dosen sebenarnya, terkhusus dosen pembimbing saya gitu. Jadi saya berkesempatan untuk lebih dekat dan bahkan ikut sering diajak webinar dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya memang ada ketertinggalan tapi sebenarnya masih membuka kesempatan yang lain gitu. Jadi kita harus tetap positif dan supaya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada yang lahir dari setiap ketertinggalan itu gitu. Seperti itu Mas Yosua. Wah, oke banget nih Kak Diki, thank you sharingnya ya. Jadi sama kayaknya dengan yang strategi yang tadi diterapkan oleh Kak Virgia juga. Jadi kita perlu melihat kondisi yang kita alami saat ini secara positif gitu ya, daripada kita pusing, stres sendiri Ya. di rumah, tapi ya nggak ada progres apa-apa mempengaruhi juga, tapi bagaimana kita bisa memaknai ini secara lebih positif. Ternyata tadi ya bisa lebih dekat dengan dosen. Nah, ini hal baik nih dekat dengan dosen ya. Kalau dari sisi saya, kemudian juga justru bisa terlibat dalam berbagai macam aktivitas. Jadi menurut saya ini adalah hal-hal yang cukup positif yang coba dilakukan gitu ya ketika kita mengalami kondisi saat ini. Ya, jadi saya rasa nih sharingnya sangat-sangat menarik gitu dari kedua kakak-kakak Bumi Sarang kita. Jadi saya yakin kita semua punya gambaran ya yang lebih jelas tentang apa sih yang dialami saat ini berkaitan dengan quarter life crisis, kecemasan apa yang tadi dihadapi, ada terkait studi tadi Kak Virga sempat menyampaikan, Kak Diki juga bicara studi tapi juga Kak Virga tadi bicara soal pekerjaan, Kak Diki tadi bicara soal studi dan pekerjaan, tapi ternyata memang kedua rekan kita ini sudah berusaha untuk mengelola itu gitu ya dengan sebaik-baiknya sehingga akhirnya bisa menjadi lebih positif pengalamannya. Dan saya yakin ini pengalaman yang juga relate dengan sebagian besar dari kita yang hadir hari ini, maka supaya bisa lebih mendalami lagi ya dari perspektif yang lebih apa dari sisi yang ahlinya gitu. Kita sudah kedatangan narasumber seorang psikolog yang sangat expert dalam area ini yaitu Mas Esra Putranto Wahyudi gitu. Sebelumnya terima kasih ya Kak Ezra Putranto Wahyudi begitu. Esra ya. Oh, halo, halo Mas Esra, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Yosua. Oke, halo. Oke. Panggilannya yang dipanggil dengan apa? Biasanya panggil saya Mas Esra, Ezra oke aja, ya. Mas. Dipanggil. Iya. Oke, oke, baik ya. Jadi saya panggil
Mas Esra aja. Oke, sebelum mulai, saya mohon izin untuk membacakan secara singkat kurikulum vitae dari Mas Esra ya. Jadi Mas Esra ini merupakan lulusan sarjana psikologi Universitas Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan kemudian melanjutkan magister profesi psikologi klinis dewasa di UI juga ya, 2018 sampai dengan 2021. Kemudian kalau kita bicara di pengalaman kerja juga cukup beragam, pernah kerja di Biro Psikologi Atentif, kemudian menjadi staf konsultan di Sumber Daya Manusia Polri, dan saat ini membuka praktek pribadi ya sejak 2022. Jadi ini rekan-rekan nanti kalau ada yang butuh konsultasi bisa nih gitu ya dengan Mas Esra, sekalian saya promosikan di sini ya. Selain itu Mas Esra juga memiliki berbagai keahlian dalam pendekatan praktek psikologinya seperti cognitive behavioral therapy, acceptance commitment therapy, dan juga dialectical behavioral therapy, serta berpengalaman dalam berbagai setting seperti setting individual, kemudian juga kelompok, pengembangan program kesehatan mental, dan juga psikoedukasi. Jadi saya yakin Mas Esra merupakan orang yang sangat tepat untuk berbagi kepada kita semua terkait dengan topik hari ini. Ya, baik. Sebelum memulai sesi ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa poin tata tertib. Ya, jadi selama sesi berlangsung, saya mohon bantuan dari para peserta untuk meng-off-kan mic, ya, untuk menjaga agar kegiatan kita bisa berlangsung secara kondusif. Dan kemudian apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan juga memiliki pertanyaan, silahkan nanti boleh dituliskan dulu di kolom komentar ya. Dan nanti pada sesi tanya jawab, panitia akan mengumpulkan dan kemudian merangkum topik-topiknya untuk kemudian ditanyakan kepada narasumber. Kurang lebih seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar lagi gitu, karena pastinya rekan-rekan di sini sudah ingin mendengarkan langsung paparan dari Mas Esra. Jadi kita persilahkan kepada Mas Esra untuk memulai paparannya ya. Jadi waktu dan layar kami berikan pada Mas Esra. Silahkan. Oke, terima kasih sambutannya ya Mas Yosua ya. Jadi ini saya langsung share screen aja kali ya. Sebentar. Harus di ini ya. Saya dapat kontrolnya nggak ya dari ruangan ini? Sebentar. Oh, ini. Oke. Sudah dapat akses, Mas Esra? Oke. Udah terbaca ya? Oke. Oke. Jadi selamat pagi teman-teman. Perkenalkan tadi saya sudah dikenalkan, nama saya Idra Putranto Wahyudi. Sekarang saya membawa sebuah topik yaitu terkait dengan quarter life crisis. Jadi transisi dari permasalahan dari dunia kuliah sampai ke dunia kerja gitu ya. Jadi biasanya emosi yang paling dirasakan itu adalah kecemasan gitu. Karena ini merupakan masa transisi dan sebenarnya bagaimana sih langkah yang tepat ketika kita melewatinya. Ini merupakan periode biasanya di awal-awal umur 20-an dan ketika transisi tadi, ketika lulus gitu ya, dan masuk ke dalam dunia kerja seperti apa, ataupun juga sampai umur 30-an, 30-an awal juga, 20-an akhir. Oke, jadi yang kita bahas ini adalah agenda dari presentasi kita hari ini. Yang pertama, kita juga melihat cerita-cerita yang mungkin familiar, yang mungkin kalian bisa relate ya, yang sering muncul di usia 20-an yang sudah didiskusikan sebelumnya, kayak ada beberapa cerita-cerita baik dari pengalaman klien-klien saya gitu ya. Ada juga baru kita masuk ke topik kedua yaitu definisi sebenarnya quarter life crisis itu seperti apa dan kenapa fase ini tuh berat ya dan apa dampaknya dan juga untuk itu yang ketiga itu kenapa sih ini hal ini bisa terjadi mungkin perspektif secara teoritisnya kecemasan ini munculnya karena apa dan keempat baru kita ngomongin cara menghadapinya gimana sih strategi yang bisa kita praktekkan mungkin setelah sesi ini berakhir. Oke. Jadi ini adalah tahapan yang pertama, cerita mungkin yang familiar, ada 5 pengalaman yang sering muncul nih di usia 20-an nih, yang mungkin kamu juga sedang jalanin sekarang nih, gitu. Nah, tadi sempat diceritain juga ya, tadi kalau teman-teman tuh udah punya pekerjaan dan channelnya sendiri. Jadi kalau kita lihat ya ini merupakan efek baru dari media sosial, social comparison tuh terlalu jadi sangat yang mudah gitu ya konstan dan real time. Kita ngelihat misalnya dari Reels Instagram, orang-orang udah sampai mana sih gitu. Tiba-tiba udah ada yang punya
punya pekerjaan, tiba-tiba udah memiliki milestone karir atau skripsi gitu. Dan itu sesuatu posisi yang mungkin dilematis secara emosional gitu. Iya, mereka teman kita, tapi mungkin ada perasaan emosi negatif juga. Kok gue belum ya di situ? Kok aku belum ya di situ? Dan itu sesuatu yang ya dilematis. Aku kan temennya gitu. Dan ini menjadi eh, pergolakan emosi ini kadang mendorong adanya misalnya stres atau tekanan gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat gitu, ketika orang ngepost terkait dengan prestasinya, kita kan melihat hasil akhirnya gitu. Itu merupakan ya momen terbahagianya. Tapi kita kan tidak, mungkin nggak semua orang tuh bisa ngepost terkait dengan gimana sih perjalanannya dia, gimana sih kesusahannya dia, atau di mana sih ke perjuangannya dia gitu ya. Karena itu merupakan ya puncaknya gitu. Bukan rata-rata dari sesungguhnya hari mereka tuh kayak gimana. Tetapi ketika kita ya sebagai manusia kita punya tendensi kan untuk nge-compare ya. Kita compare kita dengan hari ini yang mungkin kita lagi nggak bisa melakukan apa-apa atau tidak ada hal yang terjadi. Kita compare di hari mereka sedang sukses-suksesnya. Tapi kita nggak jadi nggak apple to apple sebenarnya perbandingannya ini. Dan kita juga harus melihat timeline hidup setiap orang tuh pacingnya beda-beda gitu. Dan titik berangkatnya juga berbeda-beda. Perbandingannya kadang-kadang ya memang tidak apple to apple gitu. Karena ketika kita melakukan perbandingan ini, emosi-emosi negatif pasti akan muncul misalnya. Nah, ini juga sebuah tantangan ya gitu. Saya masih menunggu dan mencari pekerjaan gitu ya. Karena ketika kita menunggu pekerjaan, kontrolnya itu bukan di kita. Oke, kontrol yang kita bisa berikan, oke kita misalnya apply nih via LinkedIn, via Jobstreet, ataupun hal-hal yang lainnya. Sisanya adalah nunggu, gitu. Bukan sesuatu yang aktif. Ketika kita nggak ngelakuin ini, bukan berarti kita nggak ngelakuin apa-apa, gitu. Tapi menunggunya itu meningkatkan ke rasa cemasnya. Karena itu sesuatu yang di luar dari kontrol kita, gitu. Apalagi ditambah dengan orang-orang lain, gitu. Jadi menunggu tidak terasa produktif, gitu ya. Waktu terasa berjalan lebih cepat untuk orang lain, bukan buat kita sendiri gitu. Dan kita juga perlu melihat di era modern ini, nilai diri kita tuh sebenarnya terkait banget loh dengan status pekerjaan kita gitu. Mungkin ya ya memang gitu, kita juga harus mengakui kalau apa namanya pekerjaan itu merupakan sesuatu hal yang penting buat kehidupan kita, tapi bukan satu-satunya loh gitu. Di sini bagaimana kita juga memiliki perspektif untuk melihat domain-domain hidup kita selain lewat pekerjaan, gimana sih cara kita nilainya gitu. Karena itu sebenarnya kan sementara ya gitu. Dan itu yang perlu kita cari untuk mengembangkan diri kita dan identitas kita sebagai manusia. Di luar dari pekerjaan, kita siapa gitu. Dan itu penting untuk di-highlight di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, ini juga yang cukup spesifik ya. Ada struggle menunggu waktu di wisuda dan ijazah. Ini kan kayak stuck di status yang limbo ya. Sudah selesai kuliah tapi belum resmi jadi lulusan, belum bisa lamar pada posisi yang minta ijazah asli. Banyak nih trouble-trouble kayak gini ya. Nah, ambiguitas dari status ini ya ini sesuatu yang berat karena ini transisi dari identitas lama yang sudah lepas tapi identitas baru itu belum ada gitu. Fase ini jadi terasa berat karena ya nggak ada ritual penutupnya yang jelas sebelum wisuda gitu. Dan itu kan biasanya memakan waktu cukup lama, sebulan, 2 bulan gitu. Dan juga secara administratif kita juga harus lihat kadang-kadang ya itu dibutuhkan misalnya dari ijazah ternyata belum ada, melamar kerja butuh urus dokumen dan daftar program selanjutnya dan kadang-kadang terhalang gara-gara hal ini. Dan juga ya tadi social pressure ya gitu. Tekanan dari orang tua nanya misalnya kapan wisuda yang berulang kali padahal ya itu di luar kontrol kita misalnya. Lanjut. Nah, banyak uncertainty-nya ketika nanti kita masuk ke dalam dunia kerja antara kecocokan bidang dan peluang kerja itu sendiri. Ada 2 pertanyaan yang biasanya diberikan kepada aku misalnya ketika dalam menangani praktek gitu. Nah, apakah sejalan nggak bidang tepatnya gitu? Kadang kan jurusan kuliahnya ini nggak selalu persis gitu. Wajar untuk ya wajar kita untuk bertanya gitu. Bukan tanda salah jurusan, tapi ya kita harus mengenal diri kita lebih jauh lagi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Sometimes ya kita juga harus tahu kadang ya mungkin kita harus bersikap lebih pragmatis kadang-kadang di dalam kondisi ekonomi yang menantang gitu misalnya. Nah, ada nggak juga peluangnya?
pasar kerja nih makin lama makin kompetitif nih kalau berdasarkan yang aku lihat gitu. Dan pencariannya kadang-kadang ya it's a gamble gitu. Bukan proses yang di dalam kontrol kita. Dan kecemasan ini nyata. Tidak cuma dirasakan kalian aja yang baru lulus, tapi mungkin banyak nih orang-orang lain gitu. Nah, juga ini ya, terakhir dengan fear of missing out. Bukan hanya terkait dengan soal acara, tapi merasa tertinggal dari teman-teman gitu. Lagi ketika melihat adanya teman-teman yang mungkin udah mulai memiliki milestone events gitu. Udah ada yang mendapatkan pekerjaan, tadi kan ada yang sempat bahas ya ketika di ya, sharing tadi awal. Mungkin ada yang udah nikah, beli rumah pertama, udah dapat S2, scholarship ke luar negeri, ada yang mulai bisnis sendiri. Ini event-event ini gitu. Yang bikin kita memiliki perasaan ditinggal ini. Yang perlu dicek adalah di mana sebenarnya ekspektasi sosial ini ada atau enggak sih gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat kembali milestone ini yang kita kejar itu sebenarnya mungkin bukan kebutuhan kita, tapi ekspektasi sosial. Dan ini yang perlu kita pertanyakan sebenarnya, do I really want that? Atau itu ekspektasi dari society to me to perform that? FOMO ini terasa paling kuat ketika kita belum yakin sebenarnya arah kita maunya itu kemana. Tapi seakan-akan karena tanpa kita mengetahui arah kita sendiri, arah orang lain tuh seperti satu-satunya. Kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke definisi. Sebenarnya quarter life crisis itu apa gitu ya. Sebenarnya ini merupakan periode kecemasan, keraguan, ketidakpastian yang muncul di rentang awal usia 20 sampai 30. Dipicu dengan tekanan atau ekspektasi sudah punya arah di dalam hidup. Baik itu di dalam karir, relasi, hidup secara umum. Satu yang perlu ditekankan, ini bukan gangguan klinis gitu. Semua orang yang melewati dari usia transisi 20 hingga awal 30 pasti akan merasakan tekanan ini, kecemasan ini. Aku pun juga begitu gitu. Jadi ini sebenarnya respon psikologis kita saat yang sangat umum ketika kita terhadap transisi yang besar gitu. Ini muncul tepat saat identitas dewasa mulai terbentuk. Dari emerging adulthood jadi adulthood gitu. Ternyata dengan ya kita semakin lama semakin besar, semakin kita semakin bebas dan semakin individual gitu ya, itu membuat kita memiliki banyak tanggung jawab juga di satu sisi. Dan ini create uncertainty. Ini create anxiety dipicu oleh adanya kesenjangan antara ekspektasi yang seharusnya sudah dicapai dan realita yang saat ini here and now-nya seperti apa. Nah, ini secara skematiknya apa aja sih gitu. Transisi dari bangku kuliah ke dunia kerja bukan satu lompatan tapi rangkaian titik-titik tertentu nih yang masing-masing punya ketidakpastian sendiri. Ada ya tadi skripsi dan sidang, tekanan untuk menyelesaikan tugas akhir tadi ada yang sempat sharing juga. Menunggu wisuda tadi yang ada juga yang udah sempat sharing. Mencari pekerjaan, uncertainty gitu. Melihat teman yang sudah melangkah, perbandingan sosial mulai terasa semakin berat. Dan sebenarnya tujuannya adalah ke membangun arah sendiri, ritme yang bukan dari orang lain. Nah, ini gejala quarter life crisis dalam keseharian. Ada 4 aspek dari domain yang terasa. Pertama, secara emosional. Tentu dari tadi aku ngomongnya kecemasan terhadap masa depan. Ini sesuatu yang normal, gitu. Nggak apa-apa, valid kok, gitu. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba merasa hampa atau kehilangan arah. Secara kognisi, sulit mengambil keputusan, bahkan hal-hal yang kecil pun terus membandingkan diri dengan orang lain, mempertanyakan tujuan dan pilihan hidup. Secara fisik, pola tidur dan makan berubah, mudah lelah tanpa sebab jelas, sulit berkonsentrasi. Secara perilaku, menarik diri dari lingkungan sosial, menunda-nunda keputusan besar, terus mengecek media sosial. Balik lagi ke social comparison yang tadi. Dampaknya kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Satu, sulit fokus, produktivitas turun, motivasi hilang di tengah jalan, padahal itu diperlukan ya, kayak misalnya untuk melanjutkan skripsi misalnya, atau menyelesaikan sidang, ataupun ketika mencari pekerja.
Relasi dengan orang lain, menarik diri dari teman dan keluarga, merasa tidak dimengerti. Mungkin ketika social comparison ini terlalu sering dilakukan, jadi muncul perasaan-perasaan seperti minder, insecure gitu, ataupun gengsi dengan orang lain, sehingga kita menarik diri nih dari teman-teman kita, dari keluarga kita. Padahal mungkin ketika di dalam proses ini, itu yang kita paling butuhkan misalnya. Resiko kesehatan mental. Ini ada banget sebenarnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketika kita dari transisi setelah lulus dan menunggu kerja, dulu kita punya habit ketika kita kuliah. Ada habitnya misalnya masuk kelas, ketemu temen, terus misalnya makan siang bareng gitu. Tapi ketika transisi ini sudah terjadi, kita misalnya balik ke rumah kita masing-masing atau di kosan sendirian, ini yang sebenarnya eh, paling mengkhawatirkan. Karena ketiadaan habitnya ini membuat orang tuh lebih cepat untuk memikirkan pikiran-pikiran negatif. Kok aku nggak ngapa-ngapain nih hari ini ya? Kok kayaknya nggak ada temen ya? Nah, ini transisinya. Ini kenapa kita membutuhkan support system gitu. Karena ada perubahan habitual keseharian kita. Terus kita lanjut juga, ada pengambilan keputusan, analisis paralisis, terlalu takut, salah pilih, sampai tidak memilih sama sekali misalnya. Pola tidur dan energi, overthinking di malam hari, biasanya mengganggu istirahat dan memperberat kecemasan esoknya. Itu. Rasa percaya diri. Nilai diri bukan terikat pada pencapaian, bukan siapa diri sesungguhnya. Gitu. Nah, aku minta selama 1 menit sampai 2 menit buat teman-teman untuk ngebaca nih. Ada 6 statement di sini. Kira-kira ada nggak yang ngerasain ini juga? Atau terkesan familiar? Oh, ini aku lakuin nih Kak setiap hari. Oh, kadang-kadang kepikiran nih. Gitu. Kalau ini terasa familiar, ini bukan berarti ada sesuatu, ada yang salah dengan kamu, tapi ini tandanya memang kamu sedang mengalami proses ini, quarter life crisis. Ini normal, this is fine, it is okay, gitu ya. Semua orang melewati fase ini, gitu. Tapi bagaimana cara kita menanggulanginya dan menyikapinya, sehingga ini justru menjadi mendorong kita untuk memotivasi kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan milestone yang kita bawa sendiri, yang kita pikirkan sendiri. Karena kalau kita lihat lagi, meskipun anxiety itu adalah emosi negatif, tapi dia memiliki peran sebagai motivator gitu. Kayak gimana tuh? Kayak misalnya lagi skripsi atau lagi tesis, selama eh, intensitas dari kecemasannya itu tidak terlalu intens gitu ya. Sebenarnya kan itu mendorong kita untuk menyelesaikan skripsi itu. Kalau udah terlalu intens, baru jadi problem. Baru itu bikin kita nggak mau ngapa-ngapain atau nggak melakukannya. Tapi kalau di dalam intensitas yang cukup, yang memang menengah gitu misalnya, itu jadi faktor yang motivator kecemasan itu. Gitu. Itu fungsi dari kecemasan itu sendiri, membuat kita mempersiapkan terhadap uncertainty. Gitu. Oke, kenapa ini terjadi secara psikologis? Jadi ada 3 teori yang bisa kita bahas gitu ya, kita kulitin. Pertama itu ada social comparison theory. Jadi manusia secara alami kita suka membandingkan diri dengan orang lain gitu. Terutama ketika tidak ada tolak ukur yang objektif gitu. Yang jelas, karir di usia 20 tuh ya penuh dengan ketidakjelasan. Mungkin ya gitu. Kedua, eh, teori identity versus role confusionnya Erikson. Ini perkembangan psikososial di mana mencoba untuk membentuk identitas yang stabil. Ini masa-masa kalian nih. Ketidakpastian dari karir ini memperlambat proses ini. Dan itu terasa seperti kegagalan yang sifatnya personal. Karena itu terkait dengan identitas kita. Padahal ini merupakan bagian dari tahapannya. Kalian lagi mencari nih identity kalian tuh seperti apa, baik di tempat kerja, mungkin di keluarga, mungkin di pertemanan, ataupun di domain-domain aspek kehidupan yang lain. Gitu. Jadi mempertanyakan nih, siapa sih sebenarnya diri aku dan peran aku di dalam dunia tuh kayak gimana gitu misalnya. Dan juga teori terakhir adalah emerging adulthood. Jadi transisi antara masa remaja dan masa dewasa penuh ditandai dengan eksplorasi identitas yang belum stabil di area macam-macam, relasi romantis, kerja, pandangan hidup, gitu. Kecemasan yang bukan penyimpangan di dalam ini, tapi ya memang ini transisi ini. Gitu. Perlu diingat, uncertainty bukan berarti kegagalan.
Ini merupakan sebuah sinyal kamu tepat di sebuah proses, bukan bukti bahwa kamu tertinggal. Kalau belum punya pekerjaan, bukan berarti kamu nggak akan pernah punya. Belum tahu passion pasti di dalam karir kamu misalnya, bukan berarti kamu nggak akan pernah tahu. Berjalan lebih lambat dari teman, bukan berarti kamu salah arah. Gitu. So, what can we do about it? Cara menghadapinya gimana? Ada beberapa langkah kecil yang bisa kita mulai praktekkan sekarang. Pertama, latih yang namanya self-compassion. Kita bicara ke diri sendiri seperti bicara ke sahabat yang sedang mengalami kesulitan, bukan sebagai seorang kritik. Gitu. Kadang kita harus melihat loh, cara pikir kita sendiri ini, kalau kita ngomong ke diri kita sendiri, itu lebih banyak pikiran yang sifatnya negatif, yang mengkritik, atau justru yang netral, atau justru yang positif gitu. Ini kita perlu introspeksi. Pikiran kadang-kadang datang secara otomatis. Kadang kita nerima itu sebagai bagian dari realita. Tapi kalau kita cek lagi, benar nggak ya? Belum tentu biasanya. Gitu. Kita harus bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Given dari situation and condition yang sedang kita hadapi masing-masing, most likely mungkin orang lain juga akan merasakan kecemasan yang sama dengan kamu kok. Gitu. And it's okay to feel this way. Gitu. Kedua, kita mendefinisikan timeline buat diri kita sendiri, bukan lewat comparison dari orang lain. Gitu. Tulis apa yang penting buat diri kamu. Oke, pekerjaan penting, tapi di luar dari pekerjaan yang bisa menunggu, kamu pengen kembangin apa sih di dalam diri kamu? Apa sih yang kamu mungkin dulu selama kuliah pengen coba, tapi lagi nggak ada waktunya atau nggak ada energinya gitu. Nah, coba nih kita eksplorasi dari domain-domain kehidupan kamu yang lain. Gitu. Ketiga, fokus dari langkah kecil gitu ya. Daripada harus dapat pekerjaan impian sekarang, coba satu lamaran satu hari. Atau coba eksplorasi skill-skill baru misalnya. Gitu. Keempat, support system. Cari ruang untuk bicara. Ke teman yang bisa dipercaya, keluarga, kalau memang sudah tidak tertahankan, butuh bantuan profesional, ya itu juga diperlukan. Yang aku perlu tekankan di sini, kalau support system itu sangat krusial. Satu faktor yang paling konsisten meringankan gejala dari quarter life crisis. Jadi yang tadi aku sempat bilang, ada dilemanya di sini. Ngelihat teman yang sukses, mungkin ada perasaan seperti iri terhadap itu, ataupun perasaan jealous terhadap itu. Tapi di satu sisi mungkin kita butuh support-support dari mereka, gitu. Kita ya harus melihat lagi, jangan mungkin kita harus mempertanyakan apa sih yang bikin kita minder sama dia, gitu. Atau apa sih yang bikin ketika melihat dia kita merasa insecure, itu yang perlu kita pertanyakan, gitu. Soalnya dukungan sosial dari orang-orang terdekat, teman, keluarga, atau mungkin mentor atau komunitas gitu, itu yang sebenarnya paling dibutuhkan karena dia akan melihat perspektif mungkin yang baru, yang kita nggak lihat, karena kita selalu overthinking nih, terkait dengan kecemasan-kecemasan atau uncertainty yang sedang kita hadapin. Gitu. Yes, temuan risetnya dukungan sosial dan kematangan karir terbukti signifikan menurunkan tekanan di quarter life crisis dan juga sebagai resiliensi sebagai mediator yang penting. Gitu. Jadi yang perlu diingat, quarter life crisis itu nyata, kamu nggak sendirian, gitu. Membandingkan diri dengan highlight orang lain itu perbandingan yang timpang karena nggak ada yang tahu, gitu ya. Cerita aslinya seperti apa? Ketidakpastian karir ada bagian dari proses, bukan kegagalan. Support system yang kuat terbukti menurunkan tekanan psikologis quarter life crisis secara signifikan. Dan perlu diingat lagi, timeline hidup kamu tentunya berbeda dengan orang lain dan tidak perlu diburu-buru. Perbandingan yang kamu lakukan tentunya tidak apple to apple. Everyone have a different story for themselves. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih telah waktunya dan partisipasinya. Kalau ada yang mau bertanya, cerita, dan keraguan yang ingin didiskusikan bersama, go ahead, silakan gitu ya. Ini sesi tanya jawabnya. Kurang lebih itu dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ezra untuk pemaparannya. Kita berikan aplaus virtual ya, teman-teman semua. Kita berikan aplaus menarik, sangat insightful, tapi juga sangat padat begitu ya. Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk bisa melakukan tanya jawab. Jadi silahkan buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang
ada pertanyaan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik kesempatan ini. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya izin untuk merangkum beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Mas Ezra. Yang menarik buat saya adalah ternyata semua yang berada di periode 20 ke 30 itu akan mengalami tekanan ini gitu ya. Dan ini merupakan hal yang sifatnya normal saja ya, umum saja dan bukan sesuatu hal yang sifatnya patologis begitu. Dan kemudian kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi disampaikan oleh Mas Esra, ketika identitas dewasa terbentuk maka hal ini muncul begitu dan juga dipicu oleh kesenjangan antara apa yang mungkin kita harapkan dengan kehidupan kita maupun apa yang terjadi begitu ya. Nah, kemudian Mas Ezra juga sempat menyampaikan beberapa poin terkait dengan bagaimana kita bisa mengenali kondisi ini. Ini bisa dikenali baik secara emosional, kognitif, fisik, perilaku, yang tadi kalau misalkan ternyata dibiarkan, nah ini yang bisa menjadi masalah. Maka kita perlu mengupayakan berbagai macam strategi ya untuk menghandle situasi ini seperti misalnya melatih self compassion, mendefinisikan timeline kita sendiri, berfokus pada apa yang kita lakukan dan juga berbagi dengan orang lain. Intinya tadi satu sih yang tadi saya tangkap adalah jangan membandingkan diri begitu ya Mas Isra ya. Karena setiap orang itu punya pace-nya sendiri jadi nggak perlulah kita terlalu FOMO begitu dengan orang lain, tapi yang penting adalah bagaimana diri kita sendiri itu terus maju gitu. Jadi mungkin membandingkannya justru dengan diri kita sendiri gitu ya, bukan dengan orang lain. Mungkin itu sedikit ya yang tadi saya peroleh dari yang disampaikan Mas Esa. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan buat Bapak Ibu maupun rekan-rekan semua ya yang ada pertanyaan atau mungkin mau komentar gitu ya atau mau sharing boleh ya Mas Ezra ya tentang pengalaman quarter life-nya. Silakan nanti boleh dituliskan saja, nanti Mas Ezra akan menanggapi. Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama dari Kak Diki nih. Silakan Kak Diki boleh langsung buka mic aja. Boleh, Kak? Silakan. Ya, izin Mas Yosua, Ya, izin Kak Ezra, saya mau bertanya gitu ya. Ketika menghadapi quarter life crisis gitu ya, kapan seorang sebaiknya itu mencari bantuan profesional gitu? Mungkin eh, kadang kan kalau kita nggak tahu nih apakah quarter life crisis kita ini memang quarter life crisis pada umumnya biasa atau memang udah parah banget gitu ya. Jadi kita kadang bingung gitu, merasa udah berat tapi sebenarnya kayaknya memang kayak gini aja nggak sih gitu. Jadi bingung gitu. Tahu-taunya memang udah berat nih gitu, butuh bantuan profesional gitu. Kapan Kak waktunya gitu kita untuk menentukan bahwa kita butuh bantuan profesional gitu. Terima kasih Kak. Oke, pertanyaannya bagus ya, Mas Diki ya. Jadi kalau kita lihat, akan selalu terkait dengan keberfungsian kita. Keberfungsian itu maksudnya gimana? Bagaimana kita tuh menjalankan kehidupan kita, baik itu di dalam aspek seperti perawatan diri, terus juga terkait dengan aspek sosial, terus juga terkait dengan aspek pekerjaan ataupun kalau di dalam konteks ini akademis, secara akademis. Ketika misalnya gejala yang dirasakan, misalnya kecemasannya, overthinkingnya, ataupun apapun gejala-gejala yang quarter life crisis dirasakan, sudah sulit buat kamu untuk melakukan tadi tuh. Misalnya udah males banget ketemu teman-teman, terus menghilang, mengurung diri gitu, atau misalnya sampai nggak bisa bener-bener tertekan sampai di dalam titik nggak bisa ngerjain skripsi lagi, baru itu kontak ke profesional gitu. Ketika udah menghalangi keberfungsian di dalam tiga aspek tadi gitu. Perawatan diri misalnya susah tidur, udah tidur gak berhari-hari karena saking cemasnya, ataupun hilang eh, niatan untuk misalnya makan atau mandi gitu. Atau kosan yang jadi nggak rapi dan bener-bener eh, apa ya eh, kayak sampah di mana-mana gitu. Biasanya kayak gitu. Menjawabkah? Menjawab Kak Ezra. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Isra. Kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Okta nih. Mungkin Kak Okta boleh buka mic, Kak. Mohon izin saya menghabiskan dulu yang di ini ya, kemudian setelah itu melanjutkan ke yang teman-teman yang tadi sudah raise juga. Mohon izin. Silakan Kak Okta. Ya, saya kebetulan jadi mentor beberapa adik yang saya asuh dari waktu mereka SMP SMA. Saya mau tanya, eh, kalau untuk mentor nih sebaiknya gimana ya membantu
adik-adik ini. Karena kan nggak semua punya akses atau punya dana untuk eh, ke profesional gitu. Tapi memang untuk beberapa kalangan quarter life crisis ini cukup berat. Mungkin karena ada permasalahan keluarga atau ada mungkin studinya dianggap masih kurang atau kurang cemerlang atau bagaimana gitu. Eh, Ya, gitu aja sih. Terima kasih Mas Ezra. Um, Mungkin ya kalau misalnya terkait dengan mentor gitu, aku juga, maksudnya aku kurang familiar ya mentor kalau di role kamu tuh, batasannya itu kayak gimana. Tapi kalau memang sudah menunjukkan bukan diagnosis apa ya, gejala-gejala yang ekstrim, itu mungkin perlu bantuan profesional. Kalau terkait dengan kendala biaya, biasanya uh, harus ditanya juga, mereka ada BPJS. Kalau di BPJS itu biasanya akan ada sistem birokrasinya, itu bisa di di aduh, layanan tingkat ketiga ada baru misalnya, terus nanti dia naik misalnya dari level puskesmas, terus nanti dia dapat rekomendasi ke puli jiwa tertentu atau rumah sakit tertentu gitu. Nah, itu bisa tuh biasanya antara psikiater atau psikolog, tapi ya balik lagi tergantung dari ketersediaan dari apa tenaga kesehatannya juga, tergantung di kota mana gitu. Itu. Tapi bisa kok gitu. Bisa kok kalau misalnya ada BPJS-nya itu. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, artinya nanti kita bisa merujuk begitu ya, kalau misalkan memang Kak Okta melihat ada gejala-gejala yang tadi dibahas, gitu, mengganggu keberfungsian optimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi saya juga iseng cek itu ternyata di Jakarta juga udah mulai ada ya, psikolog di Iya. puskesmas. Jadi, ini mungkin salah satu hal yang cukup aksesibel juga sih untuk direkomendasikan. Kalau nggak Oke, salah nama berikut programnya tuh Jaker ya. Gitu. Bisa care ya. diakses. Dan Ya, itu ini pas gratis. aku cari Instagram ada dan listnya cukup lengkap di berbagai puskesmas ya di Jakarta Selatan, Barat, Timur ada Yes. gitu. Oke, nanti mungkin bisa di search juga. Oke, berikutnya untuk Arnold, Arnold Dowis Dekker. Silahkan boleh buka mic-nya Arnold. Oke, baik. Terima kasih Kak Joshua. Pertanyaan dari saya kepada Kak Ezra yaitu bagaimana mengatasi burnout saat terlalu banyak deadline yang mendatang dalam satu waktu gitu Kak. Karena terkadang karena banyaknya deadline ini menjadikan pribadi seseorang tuh menjadi cemas gitu Kak. Karena saya sendiri pun sering menjalaninya gitu. Tolong dijawab Kak. Oke. Ini kan kalau misalnya burnout itu kan selalu terkait, ada beberapa faktor ya. Terutama ya workload gitu ya. eh Gimana cara mengatasinya? Self care sih gitu. Harus balance terkait dengan work dan juga eh bagaimana merawat diri sendiri gitu. Secara psikologis, secara fisik, secara sosial gitu. Ya memang kan terkadang kita ngerasanya tekanannya itu banyak ya, gede deadline-nya, tapi kita tetap harus nge-balance antara domain hidup kita ini gitu. Meskipun itu mungkin kamu melihatnya nggak sebagai prioritas, tapi tetap harus ada, ya minimal kamu have fun lah, atau minimal ngobrol atau nongkrong sama teman-teman gitu. Aspek-aspek ini harus balance. Ketika misalnya nggak balance, tandanya tekanannya jadi terlalu tinggi, stress levelnya jadi terlalu tinggi gitu. Kita harus melihat juga aspek apa nih, misalnya dari eh, diri kita yang mungkin jadi ketinggalan gara-gara kita terlalu fokus sama dalam workload itu sendiri gitu. Nah, kalau memang workload-nya terlalu banyak, mungkin kita perlu nyari cara atau secara sistem nih bagaimana untuk menyicil gitu. Karena ya kebayang juga sih waktu kuliah banyak pasti tugas-tugasnya gitu. Tapi di satu sisi gitu, ya kita harus ngelihat juga, mungkin nanya orang lain misalnya gimana sih cara cara kerjanya atau sistemnya untuk ngekat waktunya atau ngekat usahanya kayak gitu. Karena kadang-kadang ya itu memang berat sih kuliah. Kalau diingat-ingat lagi tugas-tugasnya banyak, belum nanti ada ujian atau tes, skripsi dan lain-lain, tugas akhir. Ya itu tantangan memang gitu. Tapi jangan lupa untuk aspek-aspek yang lain gitu. Ya, gimana nih Arnold, cukup
memuaskan atau ada pertanyaan lanjutan? Cukup, 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 Kak. Terima kasih. Oke, ya jadi tadi perlu self care ya, dan juga kalau mungkin saya sedikit menambahkan mungkin perlu time management juga gitu ya, supaya kita juga bisa mengatur waktu mana yang perlu kita prioritaskan ngerjakan duluan itu mungkin juga bisa dicoba gitu. Oke, thank you. Nah berikutnya nah ini mungkin saya pindah ke yang angkat tangan ya, soalnya ini udah gilirannya yang angkat tangan. Kita berikan kesempatan ke Rohmanuddin, silahkan Rohmanuddin. Ada orangnya? Oke, Nah, sih. izin nggak bisa nyalain video ya, Mas, lagi di jalan. Nggak apa-apa, aman nggak apa-apa. eh ya, selamat siang, Mas Erza dan Mas Yosua. Terima kasih sebelumnya untuk pemaparan materinya. eh jadi ini mungkin tentang quarter life crisis ya. Saya sebenarnya pengen minta tanggapannya sih kepada Mas Ezra. Soalnya kan kondisi saat ini kan saya kan sudah bekerja ya di bidang pendidikan selama 5 tahun dan emang eh, apa dan ini baru menjadi pekerjaan pertama saya dan pas banget sesuai dengan passion saya. Nah, namun indis ekonomi karena banyak apa namanya eh, ya apa namanya barang pokok lagi banyak yang naik, saya ada kepikiran untuk mau mencari pekerjaan baru atau mungkin kalau orang-orang sekarang istilahnya karir pivot ya. Kalau yang saya tangkap sih kayak dia beralih ke pekerjaan di bidang lain. Soalnya kan passion saya itu di bidang pendidikan dan pas banget pekerjaan saya pertama ini yang selama 5 tahun ini di bidang pendidikan nih, Mas Ezra. Nah itu gimana tanggapannya Mas Ezra? Soalnya satu sisi saya juga merasa 5 tahun ini saya udah dapat banyak perkembangan, tapi satu sisi juga saya emang butuh banget untuk nyari penghasilan yang lebih daripada pekerjaan yang 5 tahun ini mas gitu, tapi saya harus ada take and give nih, ada yang harus saya korbanin itu passion saya, tapi dari segi penghasilan saya mungkin bakal jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya mau terima kasih kepada Kak Okta. eh, Kak Okta Rina, dia dia fun fact-nya beliau juga salah satu mentor saya yang ngajarin saya dari SD sampai sekarang ini. Terima kasih. Oke, silahkan Kak Ezra. Ini dilema nih, kondisi Ini dilema nih. dilema sih kayak Dilema ya. gitu antara dua hal ini gitu. Cuma ya gimana ya? Ini ekonomi lagi. Kadang ya kita harus Iya, melihatnya secara pragmatis ya gitu. Pragmatisnya itu ya memang give and take gitu. Tapi di satu sisi kadang kita ngelihat itu selalu pilihan itu seakan-akan either or antara ini dengan itu gitu. Padahal kalau mungkin di dalam tengah itu di dalam dua dilema ini mungkin ada sisi tengahnya gitu. Apakah ketika kamu mengambil satu pekerjaan ini, satu pekerjaan yang di luar dari bidang passion kamu, bukan berarti kamu nggak bisa memanifestasikan passion itu di dalam bentuk yang lain misalnya, gitu. Kadang misalnya aku ketemu klien aku juga misalnya, dia ini punya sebuah passion misalnya, dia itu orang yang cukup progresif misalnya. Tapi dilemanya dia itu karirnya di ASN. Dan perubahan ini membuat dia tuh ngerasa kok jadi begini ya gitu. Akhirnya dia menemukan misalnya membantu untuk mengeluarkan apa passion atau value yang dia miliki tuh lewat cara lain gitu misalnya. Dia ngambil volunteering gitu. Nggak cuma hanya lewat di tempat kerja misalnya ketika dia mulai itu. Itu tapi pandangan aku ya gitu. Mungkin Mas Yusua mau nambahin. iya sepakat sih. Soalnya ini kondisi extraordinary ya kalau menurut saya kondisi saat ini. Jadi eh, ya kita juga harus cukup realistis dengan kondisi saat ini. Cuman saya sepakat yang tadi disampaikan Kak Esra juga. Mungkin kita perlu cari kesempatan lain untuk bisa mewujudkan passion tadi itu gitu. Ya, jadi misalkan kamu ada pekerjaan apa yang kamu pikir itu cukup oke nih secara salary, tapi untuk pendidikan, untuk kesenangan mendidik kan bisa disalurkan dengan cara lain juga ya, gitu. Apa jadi guru di mana gitu ya, guru volunteer. Jadi passionnya tuh tetap bisa tersalurkan, tapi penghasilan kamu juga harapannya juga bisa berkembang.
Ini jadi saya nggak sih? Nggak suka. Nggak Gitu. apa-apa. Oke, ya gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ini anak mentornya Kak Okta nih ternyata. Iya. Ya. Ini Ya, Kak Okta mentor yang baik ya ini berarti. Oke, iya. thank you. Ada Kak lagi? Okta ngasih banyak insight baru soal apapun Oke, itu sih ke saya. mantap, keren, keren. Ya, terima kasih ya Mas Ezra dan Ya, Mas Joshua. sama-sama. Good luck ya buat kamu. Nah, berikutnya Dominika Virgia. Silahkan, Virgia. Terima kasih Kak Yosua. Kak Ezra, saya izin bertanya mengenai apakah wajar jika seorang yang sudah lulus kuliah masih belum yakin dengan passion dalam dirinya? Dan bagaimana sebenarnya cara yang paling efektif untuk menemukan passion pada diri sendiri? Oke, cara paling efektif untuk menemukan passion ya. Hmm, menarik nih pertanyaannya. Oke, wajar jika seseorang sudah lulus kuliah masih belum yakin dengan passion dalam dirinya, ya wajar banget ya, gitu. Karena kan masa depan nggak ada yang tahu ya. Dan ternyata kita suka ini, ternyata kita suka dengan ide ini, atau ternyata kita suka dengan value ini atau nilai ini. Yang namanya perjalanan hidup, passion atau nilai itu selalu berubah-berubah gitu. Dan nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang kita bisa adopt di sini mungkin uh, curiosity gitu gitu. Kita curious terhadap hal-hal baru, misalnya hal-hal novel, membuka wawasan dan open minded terhadap opportunity gitu. Kita nggak ada yang tahu, oh ternyata, oh kita lebih suka yang ini dibandingkan yang ini gitu. Dan itu kita hanya bisa tahu ketika kita mencoba gitu. Jadi nggak ada cara yang paling efektif nemuin passion orang tuh kayak gimana. Semua orang pasti ada jalannya masing-masing, terutama terkait dengan passion dan nilai ini, value ini kan sesuatu yang sangat individual sekali ya, gitu. Tapi yang aku bisa sarankan, coba untuk ngubah anxiety ini jadi curiosity. Anxiety itu kan respon emosi negatif ketika kita menghadapi ketidakpastian, tapi curiosity kan juga merupakan respon emosi positif ketika kita menghadapi uncertainty juga gitu. Mungkin ketika kita bisa mentransisi cara pandangan kita dari yang anxiety jadi curiosity, kita malah jadi tertarik. Kenapa ya aku ngerasa misalnya ya, ketika misalnya kita ngelihat sesuatu gitu, temen jadi berhasil, terus kita lihat cemas gitu misalnya. Kita amati kecemasan kita. Kenapa ya aku cemas terhadap kalau orang lain sukses? Apa yang aku lihat dari diri aku ketika orang lain sukses? Ini kan berubah dari anxiety jadi curiosity. Mungkin kita jadi menemukan part of ourselves gitu. Ya mungkin itu merupakan lebih apa ya? Jadi kita jadi lebih realistik untuk melihatnya. Oh, ternyata aku melihat ini loh di dalam diri ini. Aku merasa kurang karena ini. Dan itu bisa kita lihat lewat curiosity kita sendiri. Try new things dalam passion di dalam hidup. Banyak kok gitu. Gitu. Aku sendiri aja juga nemuin passion itu butuh waktu yang lama dan nggak pasti juga gitu. It's fine gitu. Tapi kalau cara paling efektifnya aku rasa bukan caranya tuh enggak, tapi bagaimana kita open minded and be curious dan nyoba segala macem. Kayaknya itu yang aku bisa kasih saran. Ya, Oke, thank you. terima kasih Kak Ezra. Mhm. Ya, ini bisa dimanfaatkan di masa-masa ini kan. Tadi Virga juga sempat share di awal ya, sedang coba ini, coba itu. Ya, itu sebetulnya caranya sih Virga. Jadi kamu udah on the right track. Mungkin bisa coba explore aja apa sih yang belum aku pernah lakukan nih. Nah, coba dilakukan saat ini. Mumpung ada waktunya. Nanti kalau udah kerja, wah sibuk yang lain lagi ya. Udah susah tuh mau explore, mau cari. Udah. Apalagi nanti udah berkeluarga mungkin prioritasnya jadi berubah lagi. Jadi manfaatkan waktu saat ini sebaik-baiknya. Thank you. Ada lagi Kak Virgia? Cukup Virgia? Kak Yusuf, terima kasih. Oke, baik ya. Berikutnya Wina. Silakan Wina, boleh buka mic-nya nih Wina. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Ezra dan Kak Yosua. Jadi, saya izin bertanya, Mas Ezra, kan tadi dijelaskan bahwa salah satu penyebab quarter life crisis itu adalah kecenderungan kita karena kita melakukan comparison dengan orang lain karena kita melihat pencapaian mereka tuh di media sosial. Nah, yang sering terjadi saat ini dan juga saya alami, apakah jika kita mengurangi penggunaan media sosial itu dengan menonaktifkan kayak deactive account, terus jadi nanti
kalau kita udah merasa lebih baik, diaktifkan lagi, itu adalah solusi yang efektif untuk mengurangi kecemasan tersebut, atau sebenarnya itu hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan ya, Mas? Seperti itu. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi kalau menurut kamu akar permasalahannya dari mana dong? Kalau menurut saya itu karena saya melihat apa ya, jalan kayak pace-nya kita tuh beda gitu. Jadi karena membandingkan, jadi saya kayak supaya nggak melihat pace-nya dia, kadang kayak supaya saya fokus dengan diri saya, jadi saya nonaktifin akun dulu deh gitu. Hmm. Itu bisa menjadi solusi yang tepat gitu. Eh, jadi kan kalau misalnya kita ngebahas secara dari sisi emosional gitu, pasti ada yang kita sebut tuh sebagai namanya prompting event gitu. Ini sebuah trigger situasi atau kondisi yang dimana itu nge-trigger emosi negatif misalnya gitu. Nah, prompting event ini bisa kita kontrol gitu. Misalnya yang kayak kamu lakukan, oke kita non aktifin Instagram atau apalah gitu, media sosial gitu. Sehingga kan kita jadi mengurangi kemungkinan kita untuk melihat itu kan gitu. Tapi dilema yang sama mungkin terjadi ketika kita merasa jadi lebih isolated gitu. Isolasi sosial tadi gitu. Jadi hati-hati dengan hal ini gitu. Justru yang menarik di sini adalah yang perlu kamu cari tahu kenapa ini tuh nge-trigger anxiety buat kamu ketika melihat ini. Kenapa ketika melihat ini ada yang perasaan yang misalnya masih kurang di situ. Ya tadi comparisonnya ini terjadinya gitu. Yes, itu menjadi gejala, tapi akar permasalahan ini ketika kamu melihat self worth kamu tuh di mana gitu. Dan itu mungkin yang menjadi akar permasalahannya. Menjawab gak, Wina? Menjawab Mas, berarti kayak menonaktifkan akun tuh mungkin untuk menyelesaikan permasalahan sementara dan aku harus tahu akar masalahnya berarti ya. Betul gitu. Dan ya satu tadi eh be kind towards yourself, practicing self compassion gitu. Karena kamu tahu tadi sempat ngomong pace orang beda-beda, tapi kita punya tendensi nih untuk membanding-bandingkan gitu. Dan itu normal gitu, fine gitu. Tapi at some point kita juga tahu perlu memahami, oh dia udah sampai di situ karena ada perjuangannya. Aku masih di sini dan masih banyak lagi yang aku harus lakukan gitu. Kita harus be fair towards ourselves Hmm. gitu. Karena ketika kita compare nggak apple to apple. Hmm. Oke Kak, thank you, sangat menjawab. Thank you ya. Mudah-mudahan menjawab ya Wina ya. Berikutnya kita pindah ke Baskara. Silakan Baskara. Maaf saya belum bisa. Oke. Ya, saya akan bacakan saja untuk Baskara ya. Sebenarnya udah dituliskan juga, tapi saya akan bacakan. Ketika kondisi dalam bahan pikiran terlalu banyak dan kita tidak punya ruang bercerita atau katakanlah ingin ke psikolog, perlu waktu untuk membuat janji tersebut. Sebenarnya first aid apa yang bisa kita lakukan? Jadi langkah bantuan pertama apa sih yang bisa dilakukan gitu supaya ketika ada masalah ini bisa coba diselesaikan. Silakan. Bantuan pertama itu yang paling jelas itu pasti terkait dengan uh, kontak support system ya gitu. Teman-teman, keluarga, orang-orang yang disayangin, kalau ada pacar bagus gitu. Bagaimana membantu menceritakan terkait dengan kondisi kita, perjuangan secara emosional, sehingga kita mendapatkan katarsis secara emosional. Nggak disimpan sendiri, karena itu nggak nyaman tekanannya, dan itu stressful buat kita. Gitu. Baru misalnya first aid berikutnya, baru misalnya tadi practicing self-care, gitu. Secara psikologis, bagaimana kita bisa practicing self-care, misalnya dengan journaling, gitu. Atau meditasi, gitu. Ataupun secara physical self-care itu kayak gimana? Misal olahraga, melakukan hobi, sports, activity, running gitu. Dan juga misalnya spiritual self-care itu seperti apa? Ya tergantung dari masa ritual dan ataupun budaya dari masing-masing kepercayaan gitu. Jadi komponen dari self-care ini juga bisa kita lakukan ke kehidupan sehari-hari. Yang mungkin kita rasa, oh kayaknya aku lupa deh ngelakuin ini gitu. Karena terlalu overwhelming misalnya.
gitu. Dan itu ya perlu menjadi dimasukkan lagi diintegrasikan kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagian dari habit kita kayak gitu. Oke, Mungkin itu first iya. aid-nya. Jadi mulai dari kontak orang terdekat gitu ya untuk bisa melepaskan emosi negatif atau problem yang kita punya. Oke, berikutnya dari Sanzo ini mungkin akan sharing nih Sanzo ya kayaknya ya. Silakan Sanzo. Boleh buka mic-nya nih. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Pokoknya lagi Kedengeran, di luar kedengeran, sambil. Sorry kedengeran ya kalau Kak. ada suara-suara gitu ya. Iya, Mas Ezra dan kayak semua gitu ya. Kalau saya sendiri sih biasanya kalau menghadapi quarter life crisis pernah mencapai ke titik bahwa kayaknya mendingan saya diam duduk di ruangan dan nonton TV itu bisa menghilangkan stres saya kepada apa sih yang saya nyari di dunia ini gitu ya. Dan pada akhirnya nggak punya tujuan hidup. Jadi yang saya lakukan itu terakhir-akhir ini adalah ya udah yuk kita kerjain apapun yang bisa kita kerjain yang bahkan di luar naluri kita kayak misalkan saya nggak bisa menggambar misalnya begitu. Saya gambar nih belajar untuk menggambar. Oh menarik juga ya kita belajar hal baru untuk bisa mendapat mendapat insight baru yang kayak wow ini membuka satu plotting hidup lagi yang kayak saya bisa gambar nih saya punya keahlian gambar yang bisa membantu orang lain lagi gitu. Dalam arti ini dengan membantu orang lain kita bisa banyak sharing dan tadi kan kata Kak Ezra kan kita mendapatkan supporting system dari orang lain yang kita mendapat insight baru gitu. Itu satu hal. Hal yang lain adalah berefleksi kalau buat diri saya sendiri. Karena kalau namanya quarter life crisis ataupun krisis hidup kita bilang begitu, itu kalau kita tidak merenung, kalau diri saya sendiri nggak merenung untuk mendapatkan apa yang dia mau, apa yang saya mau, lama-lama saya mengerjakan semua hal dan akhirnya saya bisa melakukan segala hal tapi tidak punya fokus untuk kemana maunya. Itu jadi bahaya juga buat diri saya. Makanya lebih ke arah, kayaknya sekarang saya harus mencari segala sesuatu yang saya suka dengan hal ini dan saya akan dalami. Ya, itu yang tujuan hidup saya. Gitu sih kalau saya. Thank Oke, you nih sharingnya. pertanyaannya Gimana di nih? mana ya? Ini mau sharing aja nih Oh Kak Isra. sharing, oh Gimana? sharing Kalau aja. dari Kak Oke. Isra ada tanggapan nggak nih buat Sanso nih? eh ya, ya oke ya gitu. Tiap orang kan punya jalannya masing-masing ya dalam menghadapi krisis ini. Gitu. Mungkin ada yang mirip-mirip juga, ada yang ini mungkin bisa ngerelate juga gitu. Tapi iya kayak gitu sih. Gitu. Pasti kan ya personal ya. Tiap orang tuh kayak gimana jalan hidupnya dan jalan melewati krisis ini. Gitu. Ya artinya memang cara yang digunakan sudah sangat personal ya, tergantung seberapa kita menganggap itu efektif buat diri kita gitu ya. Jadinya kalau memang itu efektif sih, artinya bisa diteruskan kurang lebih gitu. Oke, thank you sharingnya ya. Sanso, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi yang lain, mungkin bisa coba juga ya, siapa tahu cocok. Oke, ini dari Steani, mudah-mudahan saya nggak salah menyebut namanya ya. Silahkan boleh buka mic-nya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, eh, kalau misal orang yang mengalami quarter life crisis itu kayak sering disarankan untuk eh, keluar dari zona nyamannya, yang dimana eh, bertujuan untuk menemukan peluang untuk mengembangkan diri gitu. Nah, saya mau tanya, apakah konsep untuk keluar dari zona nyaman ini selalu tepat untuk diterapkan pada seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis atau justru akan memperburuk kondisi psikologisnya? Terima kasih. Uh, Jadi sebenarnya kalau dilihat tiap orang kan beda-beda ya, gitu. Maksudnya dari definisi keluar dari zona nyaman itu seperti apa, gitu. Tapi lebih ke gimana ya? Kita tahu, kita perlu mengetahui batasan dari diri kita sendiri itu kayak gimana. Kapan sih kita merasa kita tuh sedang stres? Kapan sih kita merasa kayaknya ini udah sudah terlalu overwhelming? Kapan nih kita sudah terlalu misalnya mengalami burnout gitu? Ketika kita bisa mengenali diri dan respon tekanan kita di dalam sebuah tekanan gitu, ya barulah mungkin kita nyoba-nyoba, nyobain A, nyobain B, nyobain C gitu. Keluar dari zona nyaman ini ya tergantung dari definisi juga. Maksud kamu itu seperti apa? Tapi aku rasa sih kalau mencoba untuk melihat dan mencoba berbagai macam hal, asal tahu dari batasan diri kita, aku yakin sih kamu nggak akan menjadi hal-hal yang memperburuk kondisi well-being kamu gitu. Asalkan kamu tahu batasan diri kamu itu gitu. Kalau aku lebih lihatnya kayak gitu. Intinya kalau di dalam momen ini bisa jadi opportunity juga buat kamu untuk self growth misalnya.
nyobain hal A, B, C, D, tapi ketika ternyata kayaknya udah mulai capek deh, udah mulai nggak kepegang deh, oke, tandanya mungkin kita harus pelan-pelan ngurangin gitu. Yang penting itu balance. Baik, sangat membantu. Terima kasih Mas Ezra. Oke. Berikutnya dari Anita Ruth. Ya, silahkan boleh buka mic-nya, Anita. Anita Ruth. Oh iya, Eh, Ya. jadi sebelumnya saya juga makasih ke Kak Ezra tadi sudah menyampaikan soal quarter life crisis. Tadi saya juga sempat masuknya telat karena tadi juga baru diajak sama teman saya yang ada di sini juga. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan yang sampai sekarang ini masih sering ada di dalam pikiran saya. Jadi akan saya tanyakan secara langsung. Jadi tentunya beberapa dari kita kalau ngambil jurusan kuliah tentunya kadang sesuai dengan minat atau hobi kita. Dan kita pikir ketika kita kuliah dengan minat kita itu, kita bisa menjalaninya secara enjoy. Tapi ternyata pas prakteknya di lapangan nggak seperti itu gitu. Jadi awal minat yang kita sukai, misalnya contohnya kayak saya aja lah. Saya kuliah di jurusan seni musik dan kebetulan saya suka juga sama musik ini. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, makin lama semakin tinggi semesternya, hal yang saya sukai ini kok malah membuat saya tertekan gitu, Kak. Dan lama-kelamaan ternyata itu membuat kayak minat saya jadi entah bisa dibilang berkurang atau bagaimana, tapi setiap mau mengerjakan tugas yang berkaitan dengan jurusan saya sendiri, saya ngerasa berat gitu. Bukan malas, tapi kayak, kayak ini lagi, nanti begini lagi. Nah, kira-kira bagaimana ya Kak cara mengatasi hal tersebut? Karena padahal awalnya ini yang saya pilih untuk saya jalani gitu. Tapi kok makin lama makin ke sini rasanya berat kayak dan mulai berpikir apakah saya salah jurusan gitu. Terima kasih Kak. Menarik ya. Mungkin bisa dilihat dari aspek kayak dipecah dulu gitu. Maksudnya dipecah tuh gimana? Kayak oke nih, misalnya kamu di dalam jurusan seni musik misalnya. Di situ kan banyak tuh seni musik direpresentasi dengan misalnya modul apa, B, C, D, E. Kan banyak banget misalnya. Aku nggak tahu secara spesifiknya, aku nggak ahli seni musik, jadi aku nggak kebayang. Tapi kan pasti ada nih, misalnya di dalam mata kuliah ini, atau bagian tugas ini. Yang mungkin yang menjadi problemnya adalah ketika kamu menggeneralisasi gitu. Satu part yang kamu nggak suka jadi keseluruhan dari si seni musik itu gitu. Mungkin yang terjadi ya mungkin. Sehingga ketika kamu menghadapinya secara menghadapi tugas ini jadi kayak kerasanya kok kayaknya gue salah jurusan gitu. Tapi di satu sisi kan mungkin ada mungkin ada passion kamu, mungkin ada hal lain covering sebenarnya makna seni musik buat kamu tuh awalnya ketika kamu milih itu kayak gimana gitu. Dan mungkin itu yang perlu untuk dipertimbangkan atau direfleksikan kembali. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu jatuh cinta dengan seni musik misalnya? Terlepas adanya sih bagian kecil yang mungkin menyebalkan nih dari bagian seni musik ini. Ketika ngerjain tugasnya tuh mungkin kamu perlu identifikasi secara spesifiknya apa yang kamu nggak sukanya dari tugas ini gitu. Yang tiba-tiba tuh tergeneralisasi ke bagian-bagian yang sebenarnya mungkin kamu cintain, yang menjadi passion kamu. Mungkin ya. Mungkin bisa melanjutkan ceritanya, Anita, atau sudah cukup Eh, menjawab? Mungkin bisa saya tambahin sedikit. Ya, memang benar tadi dibilang beberapa part di jurusan saya sendiri. Ya, ada bagian-bagian yang menyenangkan, kadang-kadang ada menyebalkan. Nah, tapi kadang-kadang bagian menyebalkannya ini itu bukannya karena kami tidak mau menjalani atau gimana, tapi kadang-kadang eh, cara pembawaan kurikulum ajarnya atau kadang
dari pengajarnya sendiri itu membuatnya jadi kelihatannya monoton gitu. Dan kadang-kadang begitu kita misalnya di mata kuliah ini kita sudah harus entah itu mengumpulkan deadline atau mengerjakan, setiap kita akan masuk ke mata kuliah itu, Kak, sering banget perasaan khawatir, takut, itu tuh sering ada. Apalagi beberapa mata kuliah praktek tuh banyak yang seperti itu gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana yang mengatasinya? Karena sering banget belum hari H besoknya kuliah di mata kuliah itu kita sudah ketakutan duluan biasanya. Mungkin ini lebih mengarah ke kecemasan ya, gitu. Kecemasan ketika menghadapi ujian atau enggak, ini mungkin spesifiknya kecemasan eh, mungkin in performing ya jadinya. Karena ini ujian praktek ya kalau kamu bilang, gitu. Ya benar. Betul. Jadi ini kan jadi sesuatu yang apa ya? Ini aku pernah ada klien aku juga yang ya itu kalau dia biola gitu ya, biola aransemen gitu dan ketika lagi konser itu deg-degannya parah banget gitu. Tapi mungkin yang bisa dilakukan gini, itu kan kecemasan lagi ngomong. Nggak saya kecemasan tuh sedang memberikan, oh ini ketika kita menghadapi sebuah ujian, kita kan nggak bisa menerka situasi dan kondisinya itu seperti apa ketika lagi ujian itu. Makanya kecemasan tuh sedang berusaha mewanti-wanti kita, gitu. Kecemasannya, balik lagi, coba kamu lihat, gitu. Apakah kalau dia terlalu intens, kita harus belajar untuk regulasi kecemasannya, gitu. Misalnya, yang paling gampang tuh misalnya teknik relaksasi lewat pernapasan, gitu. Sebelum ataupun during. Kalau during nggak bisa sih, kayaknya sebelum gitu di dalam konteks ini. Relaksasi pernapasan, bikin itu stresnya itu menurun, baru kita lanjut latihan misalnya kayak gitu. Dan kita juga belajar, sebenarnya kecemasan itu juga sebenarnya buat ngejagain kamu dari bahaya. Makanya itu mendorong kamu untuk mempersiapkan diri. Tapi kalau dia itu udah terlalu overwhelming, kamu harus belajar untuk bagaimana kecemasan itu sebenarnya kalau kamu udah latihan, dia cuma ngingetin kamu doang, kayak temennya nyebelin gitu loh. Jangan lupa ini, jangan lupa itu gitu. Ketika kita punya pandangan yang lebih positif terhadap kecemasan, ketika kita meskipun badan kita ngerasa nggak enak gitu ya, dan ketika lagi praktek terutama, anggap aja kayak ya itu dia lagi ngomong nih gitu. Jadi sehingga relasi kita dengan kecemasan tuh reaktivitas kita terhadap emosi itu jadi perlahan-lahan menurun gitu. Jadi meskipun kita cemas, tapi kita nggak tetap kendalinya itu di kita misalnya, gitu. Dan kita belajar memiliki hubungan yang lebih baik atau yang lebih netral, at least dengan kecemasan itu sendiri, gitu. Menjawabkah? Berarti berarti itu tergantung juga dari respon kita ya, Kak, untuk menghadapi itu. Ya, kita tahu kita sudah mempersiapkan, tapi kadang memang ada kayak kecemasan itu sebenarnya ketika kita tahu kita sudah siap, itu hanya sebagai pengingat gitu. Yes, kayak kalau kita lihat lagi, siapa sih yang nggak cemas ketika ujian? Pasti ada kan level cemasnya, gitu. Semua orang yang praktek, gitu. Tapi at some point ketika ketika kecemasan kamu punya relasi yang oke, kalau kamu kasih tahu ke kecemasan, kontrolnya itu di aku, kamu udah ngasih tahu loh gitu. Antara itu pikiran negatif atau perasaan negatif, tapi kan kendalinya tetap di kita gitu. Selama dia selama kendali ada di kita ya kita tetap bisa ngelakuin. Dia cuma ngingetin aja kayak temennya nyebelin gitu ngasih tahu kamu, jangan lupa ini, jangan lupa itu kayak gitu. Tapi ya dia berusaha melindungi kamu gitu. Baik, Kak, terima kasih. Sangat menjawab untuk saya. Oke, terima kasih Anita ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Diki nih. Silakan Diki, boleh buka mic-nya ya. Ya, izin Kak Ezra bertanya gitu. Saya pernah dengar gitu ya dan juga tonton di TikTok katanya itu magnesium itu sebenarnya bisa membantu mengatasi kecemasan gitu ataupun stres gitu. Jadi apakah hal ini benar gitu? Terus eh, sebenarnya stres ataupun kecemasan yang bagaimana yang sekiranya sudah membutuhkan tahap vitamin itu gitu? Atau mungkin sebenarnya
vitamin ataupun suplemen magnesium ini bisa kita konsumsi sehari-hari juga gitu tanpa ada masalah gitu. Nah, dan juga kalau memang benar gitu ya, apakah kakak ada saran suplemen ataupun vitamin magnesium ini yang bisa dikonsumsi nantinya gitu? Terima kasih. Kalau aku latar belakang aku psikolog bukan dokter atau nutrisionis, jadi aku nggak bisa menjawab. Nanti malah memberikan informasi yang salah ya terkait dengan hal ini. Aku kurang tahu gitu terkait dengan suplemen itu. Not my specialty gitu. Mungkin kamu bisa tanya ke ini yang merekomendasikan, tapi ya hati-hati kalau misalnya dari informasi dari social media, they're selling you a product gitu. Hati-hati gitu. Iya, mungkin bisa konsultasi ke orang yang lebih paham ya dalam area ini ya. Mungkin nutritionist atau apa, mungkin bisa lebih menjawab nih, Diki. Oke, ada lagi Diki? Oh, cukup Mas. Oke, iya ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke Sheila. Silakan Sheila. Baik, terima kasih buat Kak Esra yang memaparkan presentasinya dengan sangat menarik. Jadi saya tertarik untuk bertanya, Kak. Kan kalau sekarang itu kondisinya anak-anak itu banyak yang bingung harus memilih untuk pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan yang mereka inginkan atau sesuai dengan kondisi di sekitar. Misalnya ada kondisi kayak harus mengurus orang tua yang sakit atau misalnya beberapa kondisi lainnya, perekonomian dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana sih cara kakak untuk menentukan pilihan? Atau boleh juga kalau misalnya sharing, kalau misalnya kakak pernah di kondisi seperti itu, gimana cara kakak bisa memilih suatu pilihan itu tanpa merasa bersalah dan bagaimana cara taunya untuk mengambil keputusan yang tepat. Terus juga, apakah kakak pernah di situasi di mana kakak itu mengambil sesuatu pekerjaan atau minat yang di luar dari misalnya dari apa yang kakak tekuni sebelumnya, terus ternyata misalnya di tengah jalan kayak kok kayaknya nggak cocok nih gitu lingkungannya kah atau atasannya kah atau kondisi lainnya, gimana cara kakak bisa tahu kira-kira harus jalan meskipun dengan konsekuensinya yang banyak atau harus start ke awal lagi gitu dengan berbagai macam konsekuensi yang sama juga, kira-kira kayak gitu Kak. Terima kasih. Iya, silakan. Pertanyaannya panjang juga nih. Ntar ya, gitu. Aku Ya, ada dua pikirin dulu. pertanyaan deh. Ada dua Dua pertanyaan ya kayak pertanyaan ya. tadi. Mungkin kita satu-satu dulu ya. Bagaimana cara kita menentukan pilihan tanpa merasa bersalah dan bagaimana mengetahui keputusan yang tepat itu seperti apa. Eh, Keputusan yang tepat tuh untuk tiap orang tuh beda-beda gitu. Tapi yang menarik di sini ketika bagaimana cara menentukan pilihan tanpa bersalah gitu. Bersalah itu soalnya kan emosi ya, gitu. Kita tuh merasa bersalah tuh ketika kita merasa ketika kita melakukan apa sih gitu. Situasi dan kondisi apa yang mendorong kita untuk merasa bersalah. Bersalah itu kan ketika kita punya penilaian moral baik dan benar dan kita memilih tindakan yang tidak benar gitu yang sehingga bersalahnya itu muncul. Nah, tapi yang perlu kita lihat di sini moral judgment kita sebagai manusia itu kan berbeda-beda gitu. Nah, kalau kamu bilang melakukan tanpa merasa bersalah, mungkin ada part dari diri kamu yang menilai pilihan kamu yang ambil sekarang itu, oh ternyata ada dilemanya di situ. Gitu. Mungkin ya. Dan ini kan tiap orang berbeda-beda ya, gitu terkait dengan penilaian baik dan benarnya gitu. Kecuali ya hukum gitu ya, kamu mencuri or something like that gitu. I assume enggak gitu. Tapi di sini kan ya pasti ada dilema-dilema yang di dalam kehidupan kita, kayak tadi mengurus keluarga atau memikirkan kondisi ekonomi atau mengejar passion kayak gitu. Yes, itu tantangan dari bagian dari hidup gitu. Nah, kadang itu ya kita melihatnya balik lagi, melihatnya seakan-akan pilihannya itu hanya dua itu, either or atau hitam putih dan black and white gitu. Padahal mungkin kita bisa mencari cara lain yang sebenarnya mungkin ada pilihan yang sifatnya abu-abu mungkin atau titik komprominya seperti apa. Sometimes kita membutuhkan ya bagaimana nih untuk menilai solutionnya gitu. Problem solvingnya itu gimana di dalam hal-hal ini. Kadang mungkin kita dituntut untuk lebih pragmatis di dalam hidup. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa juga loh untuk be a little bit more selfish atau egois gitu. Toh hidup ini cuma kita yang jalanin kayak gitu. Kadang ya kita perlu menyeimbangkan itu tuh.
gitu. Karena it's not about always right and wrong, tapi bagaimana kamu bisa menyikapinya dan konsekuensinya itu gimana kayak gitu. Jadi nggak ada keputusan yang tepat gitu kalau menurut aku ya, karena buat tiap orang tuh beda-beda gitu. Tapi what can you do adalah trust your feeling sebenarnya. Rasa bersalah itu munculnya karena apa? Be curious about it gitu. Kenapa sih aku nganggap salah ini? Kenapa aku nganggap benar ini? Tapi dari benar dan salah ini, judgment aku tuh seperti apa sih? Why? Kenapa aku bisa melihat ini sebagai sesuatu yang benar? Kenapa ya aku melihat ini sesuatu yang salah? Be curious terhadap respon emosional kita, gitu. Bisa jadi lewat refleksi itu kita menemukan sesuatu nih dari diri kita, gitu Sheila. Terus tadi pertanyaan keduanya, apakah aku pernah di dalam situasi yang sama? Pernah-pernah aja ya gitu. Dulu kalau dilihat dari CV, aku kan pernah tuh 1 tahun menjadi tim ahli di polisi gitu ya. Nah, itu merupakan suatu yang cukup dilematis gitu buat aku sendiri gitu. Dengan nilai-nilai dan misalnya pandangan politik aku, kayaknya kerja di polisi itu bukan sesuatu yang nyaman deh gitu. Tapi waktu itu ya memang lagi butuh secara finansial gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Tapi at some point akhirnya ketika udah tidak tertahan lagi dan situasi itu membuat aku sangat-sangat burn out gitu, sangat-sangat capek dan lelah, ya akhirnya oke, it's time for quit gitu. Dan mencoba untuk dari eh, nol lagi gitu. Akhirnya buat biro psikologi baru lagi gitu. Semoga menjawab ya gitu. Oke, semoga menjawab ya, Sheila ya. Nah, terima kasih Kak, sangat menjawab. Oke, ya jadi sangat personal itu kalau bicara soal tepat atau enggak. Berikutnya ke Ardila. Silakan Ardila. Iya, makasih Kak Yosua. Makasih juga Kak Ezra. Mungkin aku menyambung dari pertanyaan dari Sheila. Kalau misalkan nih Kak Ezra, eh, ekspektasi dari tuntutan dari keluarga atau yang lainnya gitu, dengan passion diri kita sendiri, itu benar-benar bertabrakan gitu. Sama-sama tidak bisa dikompromikan. Kira-kira apakah harus ada yang dikorbankan atau ada alternatif lain gitu ibaratnya. Itu aja sih Kak. Well, gak ada yang tahu ya akan kayak gimana. Tapi yang kita tahu adalah konsekuensinya gitu. Konsekuensinya, oke, misalnya aku akan memenuhi konsekuensi dari tuntutan keluarga. Kamu bakal apa nih konsekuensinya? Positifnya apa? Negatifnya apa? Dalam misalnya kita bagi ketiga nih, secara konsekuensi di masa dekat, medium, sama long term. Konsekuensinya buat aku tuh kayak gimana? Terus kita lihat lagi, kalau aku cari passion dalam diri kita, konsekuensinya apa? Secara tadi, short term, medium term, long term. Terus kita bandingin, mana yang lebih tolerable buat kamu? Sometimes there is no perfect solution for everything. Kayak gitu. Tapi sometimes you have to give what you get. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya bener-bener kepepet banget gitu. Oke Kak, berarti aku harus pikirin tentang konsekuensinya. Berarti di akhirnya ya, yang harus aku pikirin dengan jangka waktu itu tiga tiga waktu itu ya. Ya, misalnya short term tuh Mm-mm. 1 sampai 3 bulan, medium term 6 sampai 2 tahun, di atas itu mungkin ya long term hitungannya. Is that something that you want to tolerate atau Mm-mm. can you accept? Bisa diterima kah gitu? Gitu. Mungkin kalau untuk seumuran aku untuk long term itu belum terlalu banyak gitu ya Kak, karena kan ada keterbatasan, kita ada semakin, kalau diri aku sendiri semakin aku berpikir jangka panjang banget, itu semakin aku ragu untuk kedepannya Kak. Jadi mungkin makasih sarannya dari Kakak untuk memikirkan konsekuensinya gitu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya Ardila ya tadi. Eh, ya, ada lagi dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang hadir yang mungkin mau bertanya nih, mumpung masih ada
psikolog kita nih, Mas Ezra. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan ya, karena memang sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, jadi saya rasa sesinya udah bisa kita akhiri begitu. Mari kita berikan apresiasi virtual untuk Mas Ezra untuk paparannya yang sangat insightful pada siang hari ini. Saya rasa buat banyak dari kita terinspirasi dan mendapatkan banyak masukan nih. Selain ini mau ngapain ini udah lebih terarah begitu ya, khususnya dalam menghadapi quarter life crisis. Saya selaku moderator yang menyampaikan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, diluangkan untuk bisa mengisi sebagai narasumber pada hari ini dan memberikan materi yang sangat bermanfaat pastinya. Semoga Mas Esra juga diberikan kelancaran ya untuk tugas tanggung jawabnya ke depan begitu. Itu saja sih kalau dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Esra dan waktu ini saya kembalikan ke Hilda selaku MC. Silakan Hilda. Baik, terima kasih kepada Kak Yosua dan juga Kak Efra atas diskusi yang sangat menarik serta penuh wawasan gitu ya. Nah, tadi juga sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, cukup banyak juga tadi ya sebenarnya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Memahami bahwa sebenarnya quarter life crisis itu merupakan fase yang dapat kita lalui serta mendorong kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh sebenarnya. Nah, di sini saya ingin menginfokan kepada teman-teman peserta webinar untuk jangan lupa follow Instagram Bumiksara di @bumiksara karena Bumiksara akan selalu memberikan info-info menarik di mana ada webinar, beasiswa dan lain-lain nantinya. Teman-teman juga yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link evaluasi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Apabila terdapat kendala, mohon bisa dihubungi kepada kami ya, teman-teman. Selanjutnya, saya mengundang kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan karena kita akan melaksanakan foto bersama yang akan saya pimpin. Jadi saya mengundang teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, jangan disembunyikan wajah cantik dan gantengnya gitu ya. Yuk, mari kita buka kameranya. Ya, ada beberapa yang belum. Kita tunggu sebentar. Arnold, Melvin, Meli, Bu Maria, Arnold. Oke, saya hitung ya teman-teman. Oke, baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, nah kita sudah di penghujung acara dan tadi sudah kita buka dalam doa, maka kita juga tutup kegiatan ini dengan doa yang akan saya pimpin dalam agama Katolik. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dapat melaksanakan webinar kami pada hari ini dengan lancar, tanpa kekurangan satu apapun. Kiranya Bapak, apa yang kami dapatkan hari ini menjadi bekal bagi kami, menjadi yang menemani kami, pengetahuan-pengetahuan ini dapat menemani kami dan menjadi wawasan bagi kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami semua, eh, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang ada dalam webinar ini dan mereka yang eh, tidak dapat hadir dalam webinar ini. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman. Em, Oke, demikian rangkaian webinar Quarter Life Crisis, Seni Mengatasi Kecemasan Karir dan Hidup di Usia Muda. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh panitia, dan juga peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya Hilda Monika, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Sampai bertemu pada kegiatan Bumiksara berikutnya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.